Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang alkana. Nah, apa sih definisi alkana itu? Alkana termasuk hidrokarbon jenuh karena hanya memiliki ikatan kovalen tunggal antara atom-atom karbonnya, yakni ikatan karbon yang satu dengan karbon yang lainnya. Sebagai hidrokarbon jenuh, alkana memiliki atom hidrogen yang maksimum. Nah, beberapa contohnya adalah sebagai berikut. Jika atom C-nya 1, maka jumlah atom H-nya ada 4. Seperti ini ya. Rumus molekulnya adalah CH4. Namanya adalah metana. Kemudian, jika C-nya ada 2, maka jumlah atom hidrogennya ada 6. Namanya adalah metana. Jika atom C-nya ada 3, maka jumlah atom H-nya ada 8. Namanya adalah propana. Maka rumus alkana secara umum dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu CnH2n tambah 2. Nah, selanjutnya tata nama alkana berdasarkan aturan IUPAC. Yang pertama adalah nama alkana didasarkan pada jumlah atom penyusunnya yang diakhiri dengan akhiran ana seperti yang terdapat pada tabel sebelumnya. Jika C-nya 1, maka dia metana, C-nya 2, dia etana, C-nya 3, dia propana, C-nya 4, butana, selanjutnya pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Jadi perlu anak-anakku sekalian menghafal bahwa jika jumlah atom C-nya 1, awalannya adalah met. Jika jumlah atom C-nya 2, maka awalannya adalah et. Kemudian jika 3, prop, 4, but, 5, pen, 6, heks, 7, hep, 8, ok, 9, non, dan 8, dek. Kenapa seperti itu? Karena nanti kita akan membahas tentang alkil, alkena, dan alkuna. Jadi ketika kalian sudah menghafal bahwa jika C-nya 1 awalannya adalah met, C-nya 2 adalah et, dan seterusnya, maka akan lebih memudahkan kita memberi nama alkil, alkena, dan alkuna. Sisa kita ganti akhiran ana menjadi akhiran sesuai dengan gugus yang kita akan pelajari. Misalkan alkil, maka diberi akhiran il, dan seterusnya. Oke, yang kedua, jika strukturnya telah diketahui dan merupakan rantai tanpa cabang, maka di awal nama diberi huruf N atau normal. Contohnya, seperti yang ada pada layar, bisa kalian perhatikan, C-nya ada 3, jumlah atom H-nya bisa kalian lihat, di sini ada 3, ditambah 2, kemudian ditambah 3, sama dengan 8. Jadi rumus molekulnya ini adalah C3H8. Maka namanya adalah prop, diberi akhiran ana menjadi propana. Karena dia tidak bercabang, ini tidak ada cabangnya, maka di depannya diberi awalan N, kemudian garis datar, kemudian propana. Jadi N propana atau normal propana. Nah, contoh berikutnya, kita lihat di sini jumlah atom C-nya ada 4. Tadi jika 4 maka awalannya adalah but, karena dia adalah alkana maka diberi akhiran ana. Jadi dia N butana. Selanjutnya jika C-nya ada 5 seperti pada gambar ini, maka awalannya adalah pen, diberi akhiran ana, jadinya pentana. Karena dia tidak bercabang jadi dia normal pentana. Oke. Selanjutnya, jika rantai karbonnya bercabang, maka tentukan dahulu rantai utamanya, yaitu rantai terpanjang. Nah, di sini yang terpenting adalah kita cari rantai yang terpanjang dan tidak melulu bahwa rantai utama itu harus rantai lurus. Bisa saja dia bengkok ke bawah atau ke atas. Ya, yang penting dia adalah rantai yang terpanjang, maka dia adalah rantai utama. Nah, setelah kita menentukan rantai utamanya, kita lakukan penomoran. Atom karbon dari ujung yang terdekat dengan cabang
itu diberi nomor 1. Jika terdapat lebih dari 1 kemungkinan rantai utama, maka pilihlah rantai utama dengan jumlah cabang terbanyak. Nah, selanjutnya, tentukan cabang yang terikat pada rantai utama. Gugus cabang yang merupakan hidrokarbon disebut alkil, yaitu alkana yang kehilangan satu atom hidrogen. Nah, rumus umum alkil ini adalah CnH2n tambah 1. Nah, karena dia adalah alkil, seperti yang Ibu sebutkan tadi, kalian harus hafal nama di depannya, kemudian nama belakangnya yang diganti. Dari ana diganti dengan il. Nah, jika terdapat lebih dari satu jenis cabang atau alkil, penulisan cabang diurut sesuai alfabet. Nah, selanjutnya kita perhatikan rumus berikut. Ini adalah contoh-contoh dari alkil. Nah, jika C-nya 1, hanya cuma 3 karena alkil tadi adalah alkana yang kehilangan satu atom hidrogennya. Nah, namanya adalah met, diberi akhiran il, jadinya metil. Jika C-nya 2, kalian lihat di sini, penulisan dari C2H5 bisa seperti ini. Bisa juga kita panjangkan seperti yang di bawah. Namanya adalah etil. CH3 bisa ditulis seperti ini. Namanya propil. CH4 namanya adalah butil. Nah, terkadang penamaan alkil ini dimodifikasi menjadi iso, sekunder, tersier, dan neo. Bisa kalian perhatikan pada layar berikut. Nah, ini adalah contoh senyawa yang diberi awalan iso atau isopropil. Jadi karena C-nya ada 3, maka dia adalah propil. Nah, di sini diberi awalan isopropil. Yang di bawahnya isobutil. Kemudian sekunder butil, dan berikutnya adalah tersier butil, dan yang berikutnya adalah neoamil. Oke, selanjutnya penulisan nama. Nah, kita mulai dari nomor cabang, garis datar, kemudian nama cabang, kemudian diikuti dengan nama rantai utama. Nah, nama cabang yang ditulis terakhir itu disatukan dengan nama rantai utama. Oke, jika terdapat lebih dari satu jenis cabang yang sama, maka nama cabang diawali dengan angka Latin yang menunjukkan jumlah dari cabang tersebut, yaitu di untuk 2, tri untuk 3, tetra untuk 4, penta untuk 5, dan seterusnya. Sebagai contoh, jika ada 2 gugus metil yang terikat pada atom C nomor 2 dan C nomor 3, maka masing-masing gugus dituliskan penomorannya dan nama cabang diawali dengan angka Latin menjadi 2,3 garis datar di metil. Nah, aturannya itu antara masing-masing angka dipisah dengan tanda koma dan berurutan. Sedangkan antara angka dan huruf dipisahkan dengan tanda strip atau garis datar. Sebagai contoh, kalian perhatikan rumus struktur senyawa berikut. Ini ya, untuk memberi nama senyawa ini, langkah pertamanya tadi adalah tentukan rantai induknya atau rantai utamanya. Rantai utamanya adalah rantai yang paling panjang. Nah, misalkan kita hitung dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4. Ada 4 atom C. Kalau dari kanan ke kiri kan sama ya. 1, 2, 3, 4. Dari kiri ke bawah. 1, 2, 3, 4. Ya, sama ya. Kalau dari sini ke sini dan dari sini ke sini, jumlah atomnya sama. Jadi, boleh kita jadikan rantai induk yang ini, boleh juga ke bawah. Nah, supaya lebih mudah, kita ambil dari kiri ke kanan saja ya. Nomornya yang ini. 1, 2, 3, 4. Jadi rantai induknya yang ini. Kemudian langkah berikutnya adalah memberi nomor. Ingat bahwa cabang itu harus terletak pada atom C dengan nomor terendah. Nah, jika penomorannya kita mulai dari kiri, 1, 2, 3. Baru ada cabang. Kalau dari kanan ke kiri, 1, 2, sudah ada cabang. Jadi penomoran yang tepat itu dari kanan ke kiri. Jadi sini 1,
2, 3, 4. Oke, selanjutnya kita beri nama cabangnya. Yang ini ya, CH3. CH3 tadi awalannya itu karena C-nya 1, maka dia adalah met. Kemudian karena dia adalah alkil diberi akhiran il, maka untuk CH3 namanya adalah metil. Oke, selanjutnya rantai induknya terdiri dari 4 atom karbon. 4 atom karbonnya itu menandakan bahwa bukan menandakan ya, namanya adalah butana. Jadi but diberi akhiran ana jadinya butana. Jadi namanya adalah 2-metil butana. Ingat bahwa 2 ini menandakan bahwa metil, gugus metilnya, yang ini gugus metil, terikat pada atom C nomor 2. Selanjutnya perhatikan contoh yang kedua. Wow, di sini ada banyak cabang ya. Jadi secara sepintas ada 3 cabang, 1, 2, 3. Namun kalian perlu perhatikan di sini, yang ini bukan cabang karena dia terletak pada ujung rantai lurusnya. Jadi yang pertama kita tentukan dulu rantai utamanya. Rantai terpanjang. Jadi yang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 ya, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita beri nomor, apakah dari kiri ke atas atau dari atas ke kiri. Kalau dari atas ke kiri, 1, 2, 3, baru ada cabang. Kemudian jika dari sini, 1, 2, sudah ada cabang. Jadi penomoran yang tepat dari kiri ke atas. Ya, seperti gambar yang ada di bawah. Selanjutnya kita beri nama dari cabang-cabangnya. Ini CH3 adalah metil, CH3 juga adalah metil. Nah, ada 2 cabang yang sama berarti diberi akhiran di. Sehingga nama dari senyawa yang ini adalah 2,3 dimetil pentana. Ibu ulangi lagi, 2 ini menandakan bahwa ada gugus metil pada C nomor 2, 3 menandakan bahwa ada juga gugus metil pada C nomor 3, di menandakan bahwa ada 2 cabang yang sama-sama metil. Kemudian pentana karena rantai induknya atau rantai utamanya terdiri dari 5 atom karbon. Oke? Nah, supaya kalian lebih paham, kita lanjut ke contoh ketiga. Wah, lebih banyak lekukannya ya. Jadi kita lihat penomorannya. Kalau misalkan dari sini, 1, 2, 3, 4, 5. Cuman 5. Coba ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ini benar ya. Lebih panjang. Kalau dari bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama saja ya. Jadi kita pilih saja yang mana yang kita lebih senangi. Nah, jadi yang ibu pilih dari sini ke sini. Kemudian penomorannya ingat bahwa cabang itu harus berada pada nomor terendah. Nah, kalau dari kiri ke kanan 1, 2, 3 baru ada cabang. Kalau dari atas ke bawah 1, 2 sudah ada cabang. Oke, penomorannya berarti dari atas ke kiri. Selanjutnya kita beri nama pada cabang-cabangnya. Ini adalah cabang, C-nya 1 jadinya metil. Ini juga cabang, C-nya 2, 1, 2, namanya adalah etil. Et diberi akhiran il jadinya etil. Oke, kemudian penamaannya sesuai aturan tadi bahwa harus sesuai alfabet. Jadi etilnya dulu kita tulis, kemudian metil. Nah, ingat bahwa nomor atom karbon yang tempat menempelnya cabang itu harus kita tuliskan. Nah, etil ini terikat pada C nomor 4. Makanya kita tulis 4 garis datar, kemudian nama cabangnya etil, kemudian garis datar, angka 2 ini menandakan bahwa metil terikat pada C nomor 2. Garis datar metil. Nah, seharusnya di sini bersambung ya, maaf, saya salah tulis. Di sini metil heksana. Kenapa heksa? Karena dia ada 6 atom karbon di rantai utamanya. Jadi heks diberi akhiran ana, jadinya adalah heksana. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu bagaimana cara menuliskan struktur senyawa alkana.
Nah, yang tadi dari rumus strukturnya kita tentukan namanya. Nah, sekarang dari nama senyawa alkananya kita bisa menggambarkan rumus struktur dari senyawa alkana. Nah, ada beberapa langkah yang harus kita penuhi untuk memberi nama dari untuk menuliskan rumus struktur dari senyawa alkana. Yang pertama itu adalah tuliskan terlebih dahulu struktur alkana. Misalkan di soalnya dicantumkan 2-metil butana, maka ditulis terlebih dahulu adalah butananya. Nah, kemudian penulisannya itu kita cukup tulis atom C-nya saja seperti ini ya. C garis datar C garis datar C garis datar C, tidak usah dulu tulis atom hidrogennya. Kemudian selanjutnya adalah untuk penomoran sebenarnya tidak terlalu penting, cukup kita sendiri yang mengerti apakah kita mulai dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, terserah kita ya. Nah, kalau kita orang Islam sih dari kanan ke kiri ya, tapi karena kita mengikuti penulisan cara membaca huruf Latin, maka kita lebih mudahnya kita mulai dari kiri ke kanan. Nah, selanjutnya kita tulis gugus alkil atau cabangnya dengan nomor misalkan tadi 2-metil butana, maka gugus metilnya itu harus terikat pada atom C nomor 2. Ingat, boleh dari kiri ke kanan, boleh dari kanan ke kiri. Oke, selanjutnya kita tulis atom hidrogen pada senyawa alkananya. Kita lengkapi jumlah hidrogennya. Kemudian yang berikutnya adalah lebih singkatnya itu adalah lebih singkatnya itu kita tulis rumus struktur alkana, buat penomoran, tulis gugus alkil, dan tulis atom hidrogen. Oke, contoh yang pertama, silahkan kalian perhatikan, kita mau tulis rumus struktur dari 2-metil butana. Nah, yang pertama kita tuliskan dulu atom karbonnya untuk butana. Butana artinya ada 4 atom karbon. Jadi kita tulis seperti ini ya. Kemudian yang kedua, kita tulis cabangnya. Nah, cabangnya seperti ini. Metil berarti CH3 terikat pada C nomor 2. 1, 2. Seperti ini ya. Selanjutnya, waduh, maaf, ini terbalik ya. Ini terbalik, jadi ini C nomor 1, C nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kita lengkapi atom H pada rantai alkananya. Yang ini ya, tadi belum ada H-nya. Di bawah sudah ada H-nya. Nah, yang harus kalian ingat adalah C itu memiliki 4 tangan ikatan. Nah, untuk atom hidrogennya kita cukup melengkapi tangan karbonnya menjadi 4. Kita lihat C yang nomor 1, satu tangannya sudah digunakan berikatan dengan C nomor 2, sehingga sisa tangannya ada 3. Makanya di sini ada 3 atom hidrogen yang terikat pada atom C nomor 1. Kemudian untuk C nomor 2 yang ini, satu tangannya dipakai berikatan dengan C nomor 1, satu tangannya digunakan berikatan dengan C nomor 3, dan satu tangannya digunakan berikatan dengan C nomor, dengan cabangnya, sehingga sisa tangannya sisa 1. Maka di sini atom hidrogennya sisa 1. Selanjutnya C nomor 3. C nomor 3 ini satu tangannya digunakan berikatan dengan C nomor 2 dan satu tangan yang lain dengan C nomor 4, sehingga sisa tangannya ada 4. Nah, 2, sorry. Sehingga sisa tangannya ada 2. Nah, 2 ini yang mengikat atom hidrogen, sehingga hidrogennya di sini ada 2. Nah, untuk C nomor 4 sama kasusnya tadi dengan C nomor 1. Sehingga rumus struktur dari 2-metil butana itu seperti ini ya. Oke, bisa dipaham? Oke, supaya kalian lebih paham, kita bahas contoh yang kedua. Tuliskan rumus struktur 4-etil 2-metil heksana. Jadi yang pertama kita tulis dulu heksananya ya, tanpa atom hidrogen. Jadi C-nya ada 6, seperti ini. Langkah kedua, kita lengkapi dengan cabang-cabangnya. Nah, cabang etil terikat pada C nomor 4. 1, 2, 3, 4. Kita tulis cabang etil C2H5. Kemudian cabang metil terikat pada
atom C nomor 2, yaitu CH3 seperti ini. Nah, bentuknya menjadi seperti yang ini ya. Selanjutnya kita lengkapi atom hidrogen pada rantai utama. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi untuk rumus struktur 4 etil 2 metil heksana, rumus strukturnya itu seperti ini. Oke? Nah, yang penting kalian ingat itu adalah C itu, atom karbon itu memiliki 4 tangan ikatan. Jadi harus kalian ingat bahwa C itu memiliki 4 tangan ikatan. Nah, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga kalian lebih semangat belajar dalam masa pandemi ini. Kita harus tetap semangat ya. Kita harus semangat belajar meskipun dari rumah. Kalian belajar dari rumah, ibu belajar mengajar dari rumah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.